Bab 3343. Pola Dewa Raungan Harimau. Setelah perdebatan cukup lama, akhirnya Gabriel Zeng bisa menghela nafas dengan lega. Meski hasilnya jauh lebih rendah dari yang dia bayangkan, tetapi yang penting Mita Yan telah menyetujuinya. Hehe, kalau begitu Tuan Istana Yan, sekarang juga kita sudah bisa membuat perjanjiannya. Merasakan tekanan telah lepas dari tubuh, Gabriel Zeng pun berdiri. Di luar mansion, Erikin dan dua orang lainnya baru saja tiba. Kediaman Zeng, siapa kalian? Sebelum mendapat undangan, kalian tidak boleh masuk, cepat pergi. Melihat kedatangan tiga orang itu, belasan kultivator yang menjaga kediaman Zeng langsung menghadang di depan. Orang-orang itu terlihat sangat arogan, tanpa melihat jelas identitas Erikin dan lainnya, mereka malah sudah menghadang dan berteriak dingin. Sialan, berani sekali kalian menghadangku. Tetua mengangkat alis, lalu melepaskan sebuah tamparan yang membuat semua penjaga terlempar seketika. Dalam mansion, mendengar gerak-gerik di luar, Tetua Sun segera terbang keluar untuk memeriksa keadaan. Tetua Di, kalian masih hidup. Melihat Tetua Di dan kepala suku Li serta Erikin kembali dengan selamat, Tetua Sun merasa sangat terkejut, pikirannya bagai tersambar petir. Jangan bilang dirinya sedang bermimpi, ketiga orang itu tidak hanya tidak mati, tetapi juga kembali dengan hidup-hidup. Yang Giomu katakan tidak benar, lalu bagaimana dengan monster pelindung bintang? Tanya Tetua Sun dengan segera. Semua monster pelindung bintang sudah naik tingkatan, kami pulang dengan berhasil. Tetapi Tuan Istana mengira kalian sudah mati. Tetua Sun tercengang mendengarnya. Kami tahu, makanya kami pulang dengan cepat. Di mana Tuan Istana? Apakah dia sudah menyetujui perjanjian dengan orang gila itu? Teriak Tetua Di dengan keras. Mereka sedang berada di dalam, dan sudah sangat lama masuknya. Tetua Sun pun mulai merasa panik. Kedua tetua telah mempertaruhkan nyawa demi menaikkan tingkatan monster pelindung bintang. Jika mereka masih harus mengorbankan Kingsu selama ratusan tahun hanya demi mendapatkan poin bintang, rasanya akan rugi besar. Dengan cepat mereka tiba di depan mansion, sebuah cahaya langsung menjuntai ke bawah, menghalangi jalan masuk mereka. Orang itu pantas mati, dia pasti sudah tahu akan sesuatu, makanya menghalangi jalan kita seperti ini. Tetua Di mengumpulkan tenaga dalam diri, lalu mengeluarkan cahaya Reiki yang sangat kuat, hasilnya penghalang itu sama sekali tidak bergerak. Astaga, ini adalah formasi paling kuat di Longzhou, tetapi malah mendadak digunakan di tempat ini. Sialan, Gabriel Zeng benar-benar cari mati. Tetua Di terus mengumpat dengan kesal. Kepala suku Li malah menarik seorang pengurus rumah tua yang tercengang di samping. Buka formasi ini, jika tidak, aku akan membunuhmu. Keduanya terlihat sangat panik. Masalah monster pelindung bintang sudah selesai, tetapi jika perjanjian itu berhasil ditandatangani, semua usaha itu pun sia-sia. Wahai para senior, aku bisa membuka formasi ini, tetapi teknik kendalinya ada pada kepala keluarga Zeng, aku tidak punya solusi. Kata pengurus rumah dengan gelisah. Pak Tua Di, minggir. Kepala suku Li berekspresi dingin, lalu mengeluarkan sebuah pedang abadi dan mengayunkannya. Kali ini, formasi itu bergoyang sesaat, diikuti dengan cahaya Reiki yang sedikit berpindah tempat. Tetapi hanya sebatas itu, entah masih berjarak berapa jauh dengan hancurnya formasi. Kali ini benar-benar repot. Tetua Di meninju cahaya penghalang itu dengan keras, saat ini tidak seorang pun tahu seperti apa keadaan di dalam. Jika Mita Yan sungguh menyetujui perjanjian itu, semua akan jadi sia-sia. Wahai dua senior,
jika tidak ada solusi, ada satu cara dariku, mungkin bisa dicoba. Di saat ketiganya sedang panik, sebuah suara terdengar sangat tenang. Erikin yang sejak tadi mengamati formasi itu pun berbicara. Erikin, kamu punya cara untuk memecah formasi ini. Ketiga tetua melihat ke arahnya. Kini suasana hati mereka sudah sangat panik. Segala cara sudah dicoba namun tidak bisa menghancurkan formasi itu, dan Erikin malah berkata dia punya cara. Formasi ini tidak bisa aku pecahkan dalam waktu singkat, tetapi aku bisa menghentikan proses di dalam, kata Erik. Formasi itu memang sangat luar biasa, meski bukan terbentuk dari pola dewa, tetapi terlihat sangat rumit, dan di dalamnya mengandung kekuatan seorang kultivator fase penilaian 2 kegagalan, bahkan dirinya pun tidak bisa memecahnya dalam waktu yang singkat. Baguslah jika ada cara, andai saja Tuan Istana tidak menandatanganinya, tetapi hal itu sama sekali tidak bisa kami wujudkan, kata kepala suku Li sambil mengangguk. Erik, tolonglah, ini menentukan langsung masa depan Qingzu, kata tetua Di dengan cepat sambil mengangguk. Aku pasti berusaha keras, tetapi cara ini memerlukan seluruh tenaga dari kalian bertiga, dan akan ada sedikit efek samping, suara dan guncangan yang terjadi mungkin saja sedikit besar, kata Erikin. Tidak masalah, situasi sudah seperti sekarang, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, kami tetap bersedia, suara sekeras apapun tidak menjadi masalah, teriak tetua Di dengan keras. Benar, saudara Erik, lakukan saja yang maksimal, jika terjadi masalah, kami yang akan tanggung jawab, kamu tidak perlu mencemaskan itu. Kepala suku Li dan tetua Sun juga sibuk menganggukkan kepala. Baiklah jika begitu, jawab Erikin dengan suara pelan. Mungkin saja ketiganya belum benar-benar paham arti kata sedikit besar yang Erik maksud. Tetapi situasi sangat genting, dia pun tidak berencana menjelaskan panjang lebar. Kedua jari tangan membentuk pensil, lalu menggambar dengan cepat di atas formasi itu. Dengan sangat cepat, sebuah pola dewa berwarna abu-abu tercipta di depan mereka. Wahai tiga senior, masukkan Reiki ke dalam, masukkan sebanyak mungkin, semakin banyak semakin bagus, kata Erik. Mengerti, aku akan mengeluarkan semua tenaga yang ada seumur hidup ini, jawab tetua Di dengan nada dingin. Sebuah Reiki pun disalurkan ke arah pola dewa itu. Kepala suku Li dan tetua Sun ikut melakukan hal yang sama. Dan di saat inilah, Penatua Agung keluarga Li yang menyusul dari belakang juga bergabung dalam kekuatan itu. 4 orang di sana, 2 di antaranya fase penilaian 2 kegagalan, 2 lainnya 1 penurunan. Menyalurkan Reiki secara mati-matian, wajah keempatnya terlihat mulai memerah, lengan pun gemetaran. Khasiat yang terjadi pun terlihat jelas. Sesaat saja, pola dewa itu berubah dari warna abu menjadi warna terang, semakin lama semakin terang. Hingga pada akhirnya, cahaya itu berubah menjadi seperti cahaya matahari, membuat orang tidak bisa menatapnya langsung. Wahai para senior, sudah cukup. Di saat inilah Erikin merasa sudah cukup, langsung menjulurkan tangan menekan pola dewa itu. Wahai para senior, tutup kelima indera dan kerohanian masing-masing, segera ikut aku bergerak mundur, teriak Erikin, lalu bergerak mundur. Beberapa tetua pun tidak mengulur waktu, langsung terbang mundur mengikuti Erikin. Meski tidak tahu untuk apa pola dewa itu dibuat, tetapi setelah menelan Reiki dari mereka berempat, kekuatannya pasti sangat mengerikan. Pengurus mansion dan sebagian penjaga yang menyadari bahaya pola dewa itu sudah berlari menyelamatkan diri lebih dulu. Dan setelah Erikin menyalakan pola dewa itu, terjadi guncangan besar, diikuti dengan sebuah pilar cahaya menembus ke atas langit. Hum.
Di atas pola dewa itu tercipta cahaya formasi yang menghadirkan seekor binatang sakti berukuran raksasa. Binatang sakti dengan roh menyerupai harimau putih itu memiliki tatapan mata tajam, memancarkan hawa-hawa mematikan yang tak tertandingi. Ukurannya saja mencapai ketinggian ratusan meter, kini tengah berada di antara langit dan bumi. Merasakan hawa-hawa dari binatang sakti itu, beberapa tetua merasa kaget, seolah berhadapan langsung dengan harimau putih yang sesungguhnya. Dan secara tiba-tiba, binatang sakti harimau putih itu menengadahkan kepala, membuat reiki di antara langit dan bumi tertelan sangat banyak ke dalam mulutnya. Setelah itu, harimau putih menatap cahaya formasi dengan murka, lalu meraung keras. Raungan amarah binatang sakti. Huem. Raungan harimau itu bagai guntur yang menggelegar, mengguncang seisi langit dan bumi, memecah udara di sekitar. Awan putih dengan jarak ribuan kilometer diusir pergi, permukaan bumi terguncang, gelombang suara menyebar hingga seisi kota Yongqing. Yang telah Eric Kin gambar adalah pola dewa raungan harimau. Sesuai dengan namanya, itu adalah pola dewa istimewa yang memiliki teknik menyerang menggunakan gelombang suara. Karena jarang ditemui, Eric Kin sengaja mengingatnya saat membaca warisan murid keempat formasi iblis. Hanya saja kegunaan pola dewa itu selalu tidak kepikiran olehnya, tak disangka malah sangat berguna hari ini. Bersambung.